Setelah berhasil membuat telepon, kini Senku berniat membuat tank. Tapi bagaimana caranya? Demi menyelamatkan Chrome, Senku memutuskan melancarkan serangan lebih awal. Semua orang pun bersenjata lengkap dan berangkat menuju kerajaan Tsukasa. Karena harus memindahkan peralatan sains, Senku membuat mobil uap. Melihatnya, Magma langsung ingin mengadu kekuatan. Awalnya, Magma masih mampu menahan laju mobil tersebut. Namun, beberapa detik kemudian ia justru terpental jauh karena dorongan mobil uap itu terlalu kuat. Belum jauh mobil itu berjalan, Gen sudah kelelahan setengah mati karena rodanya terbuat dari kayu padat dan tidak memiliki elastisitas untuk meredam guncangan. Akhirnya, mereka menganyam serat bambu menjadi roda yang lebih elastis, sehingga mampu meredam guncangan dengan lebih baik. Setelah itu, mobil yang diberi nama Steam Gorilla pun berhasil disempurnakan. Mereka kemudian berangkat untuk menghadapi musuh. Namun, mobil tersebut ternyata tidak kuat melewati tanjakan. Senku lalu meminta Suika dan yang lainnya mengumpulkan rumput liar. Rumput itu direbus menggunakan natrium hidroksida, kemudian dicuci, dipipihkan, dan dijemur. Setelah menjadi lembaran seperti kertas, permukaannya dilapisi bahan perekat lalu dipanaskan dengan arang. Jadilah sebuah perisai ringan. Kinro meragukan kekuatannya dan meminta izin untuk mengujinya. Kinro menunjukkan bahwa tombaknya mampu menembus batang pohon. Menurutnya, jika seorang ahli tombak menyerang, perisai kayu saja belum tentu mampu menahannya, apalagi yang terbuat dari kertas. Senku pun menyuruh Kinro menusuk sekuat tenaga. Tanpa ragu, Kinro mengikuti perintah Senku. Namun, hasilnya benar-benar membuatnya tercengang. Perisai itu bukan hanya mampu menahan serangannya, bahkan tombaknya justru hancur saat menghantam perisai tersebut. Ternyata, bahan perekat yang digunakan adalah resin alami buatan Senku. Campuran kertas dan resin tersebut menghasilkan material yang kuat sekaligus ringan. Senku kemudian menempelkannya pada bodi dan roda mobil. Jadilah kendaraan lapis baja pertama di zaman purba. Sementara itu, Chrome masih berada di penjara. Ia kemudian menyadari bahwa Tsukasa sengaja menjadikannya umpan untuk memancing orang yang mencoba membebaskannya. Chrome pun memutuskan melarikan diri menggunakan ilmu pengetahuan. Ia berpura-pura ingin buang air kecil dan dibawa keluar oleh penjaga. Saat penjaga lengah, Chrome memasukkan berbagai benda ke dalam celananya. Namun setelah kembali ke sel, ia sadar benda-benda itu tidak berguna. Ia mencoba membuat api dengan kayu kecil, tetapi gagal. Malam harinya, saat Chrome tertidur, sebuah bayangan muncul dan melemparkan baterai ke dalam sel. Chrome mengira baterai itu dikirim oleh Taiju atau Yuzuriha. Ia kemudian berolahraga hingga berkeringat dan memanfaatkan keringat tersebut untuk membuat larutan elektrolit. Para penjaga mengira Chrome sudah kehilangan akal karena terus bergerak. Namun, Chrome justru menggunakan larutan itu untuk membantu melepaskan tali yang mengikatnya. Setelah bebas, ia menerobos keluar dari sel. Chrome melompati perangkap dan berlari menjauh, tetapi seorang penjaga terus mengejarnya. Setelah dikejar cukup lama, Chrome kembali terpojok di tepi tebing. Saat penjaga semakin mendekat, ia tiba-tiba mendapat ide. Chrome mengunyah campuran bahan tertentu, lalu berpura-pura terkena pneumonia. Pada zaman purba, penyakit itu dianggap sangat mematikan. Ia kemudian menyemburkan campuran tersebut ke arah penjaga. Penjaga itu langsung panik dan mundur. Chrome pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang kedua biji penjaga itu hingga pecah, membuatnya langsung menjerit kesakitan dan akhirnya tumbang tak berdaya. Chrome akhirnya berhasil melarikan diri. Dari atas gunung, Kohaku melihatnya menggunakan teropong. Ia segera menghampiri Chrome yang sudah kelelahan, lalu membantunya kembali ke markas. Sementara itu, setelah mengetahui bahwa darah yang disemburkan Chrome sebenarnya berasal dari buah plum kering, sang penjaga menjadi sangat kesal karena harus merelakan bijinya pecah.